dia datang bener lewat mimpi saya. Datang beneran Beneran mimpi. Iya. Dan bener yang saya lihat sama apa yang dimimpiin istri saya, sosok tersebut. Dia ada di belakang jendela. Nah, dia berdiri emang tinggi gitu. Tapi memang kayaknya tuh putih banget, bersih lah gitu lah. Bersih. Nah, saya kan emang kesel gitu kan. Ini mungkin bukannya candaan atau gimana ya, memang karena saya kesel udah mah kayak wah kebetulan banget nih saya kesel ketemu juga akhirnya. Ya udah saya samperin gitu kan ke luar, itu kan di luar itu jendela teras lah gitu. Saya samperin keluar. Yuk, saya pegang aja si talinya tuh kan. Saya pukul aja gitu. Tapi kayak nyata banget. Kayak nyata kainnya kerasa gitu. Si kepalanya juga dipukul. Kayak didegung-degung lah gitu. Terus setelah dipukul-pukul hilang ya, bangun. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel. Baraya Tri Channel. Episode kali ini mungkin ada keterkaitannya ya, narasumber sekarang yang akan menceritakannya. Itu ada keterkaitan dengan cerita sebelumnya dari narasumber, kalau nggak salah namanya Sandy. Pas yang lebih mengerikan itu ada saudara saya gitu ya, Andri namanya. Dia tuh sempat bermimpi. Nah, di dalam mimpinya itu dia dibawa, ya walau alam ya, dia tuh dibawa ke area di mana tempat saya bekerja. Dan si Andri ini itu belum pernah sama sekali main di tempat kerja saya. Belum sama sekali main di tempat kerja saya. Jadi dia bermimpi, dia dibawa ke area gedung tersebut, sampai dia tuh menyebutkan detail-detail tempat bangunannya, terus dari tempat posisi pos saya bekerja, terus ada lapangan. Dan dia tuh begitu masuk ke dalam gedung, dia ada melihat tadi sosok perempuan yang tadi itu yang baju lusuh. Si Andri ini belum pernah ke tempat kerja Bang Sandy, tapi di dalam mimpinya itu dikasih penglihatan bahwa area kantornya begini. Betul. sesuai dengan di mimpinya dia. Ya, gitu ya. Betul. Dan detail itu Mas Ben. Jadi dia masuk ke area gedung, tepatnya sebelah kanan itu pos saya bekerja. Terus di depan gedungnya itu dinding-dindingnya itu udah kayak berlumut ya, udah nggak terurus lah. Cerita itu memang sangat detail dan memang belum pernah sama sekali Andri itu main ke kantor saya. Tapi bisa menceritakan sedetail itu ya. Saya begitu saya pulang ke rumah, saya waktu malam itu saya bermimpi. Emang kan Andri itu emang agak bisa ya, punya indera keenam lah ya, maksudnya dia dari keturunan entahlah, cuman dia tuh sangat sensitif untuk hal-hal gaib seperti itu. Jadi begitu saya ketemu Andri, dia ngobrol, malam itu saya ngimpi ke daerah Asia Afrika, terus ketemu ada suatu bangunan, sebelah kanannya ada kantor, depannya ada pohon bambu kuning. Terus si dinding-dinding daripada gedung itu udah berlumut dan udah nggak urus. Terus begitu saya dibawa masuk, ada perempuan lagi duduk di kursi dengan bajunya lusuh putih, baju panjang, mukanya itu spa gitu, pucat. Ngalamin ini nggak Sen, bener nggak ciri-cirinya? Betul Santi. Saya juga sampai heran kok apa yang diceritain itu sama bener gitu sama kondisi di lokasi gitu ya. Ya itu walau alam lah ya. Cuman memang untuk saya mah nggak habis pikir gitu. Saya bisa seperti itu. Nah, sekarang itu dia ada pengalamannya yang sama gitu dengan narasumber sebelumnya, tapi
dengan cerita atau versi yang berbeda. Oke, Variety Channel, seperti apa ceritanya? Kita kuak aja langsung, tapi sebelum ke narasumber, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng untuk berkembangnya channel ini. Oke, Variety Channel, kita langsung ke narasumber. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, gimana nih? Katanya ada keterkaitan antara narasumber yang kemarin dengan Andri yang sekarang Ya, ceritakan. jadi di sini saya menceritakan kembali atau meneruskan apa yang kemarin diceritakan oleh narasumber sebelumnya, Sandy, yang lain saudara saya sendiri lah itu. Jadi kejadiannya tuh gini, waktu itu pas ya ini mimpi lah gitu lah, ini secara mimpi aja gitu kan. Waktu itu saya bermimpi seperti nyata tapi mendatangi sebuah gedung di situ tuh. Gedung tuh kayak kalau nggak salah daerah, nggak apa-apa ini kan daerahnya kan daerah Asia Afrika lah. Betul. Gedungnya tuh udah kayak tua gitulah, bangunan tua lah. Dari mimpi itu saya seperti menelusuri gedung tersebut, sambil menelusuri ruangan per ruangan, dan saya melihat di situ tuh kan ada kayak 2 ruangan kosong lah. Ini tuh dalam mimpi? Iya, dalam mimpi. Itu tuh dalam mimpi. Nah, ini kok awalnya saya nggak tahu ini di mana gitu, nggak tahu emang yang namanya mimpi ya itu. Nah, lalu di situ kalau saya ini sih kayak aneh aja, begitu ke situ mimpi masuk ruangan pertama tuh saya melihat ruang kosong kan. Di situ tuh kayak ada kayak gitar saya di situ kan. Nah, dari gitar saya di situ, oh ini gedung kayak gedung ini kan gitar saya dipinjam sama saudara itu kan, saudara saya itu. Sedangkan saya kan sebelumnya belum pernah dan nggak pernah tahu gitu, sama sekali nggak pernah tahu bentuk bangunannya atau tempat kerja saudara saya itu saya nggak tahu. Nah, singkat cerita saya di situ mulai kayak menjelajah gitu, masuk 2 ruangan tersebut yang pokoknya kusam ruangannya tuh, kayak temboknya juga udah kayak retak-retak gitu. Saya menelusuri terus kan kayak lorong rumah sakit tuh, ke belakangnya itu tuh. Nah, saya udah menelusuri dari lorong itu, saya tuh kayak ke belakang ruangan gitulah. Nah, di belakang ruangan itu kayak banyak, bukan banyak sih, tapi ada pohon mangga lah di situ. Kayak ada pohon mangga 2 lah kalau nggak salah lah, ada rimbun itu di situ. Nah, yang saya penasaran tuh kok di tempat di pohon mangga itu, di situ ada yang kayak berdiri lah. Apa tuh? Berdiri sosok perempuan dengan baju yang lusuh, terus kayak, jadi bajunya tuh kusam tanah gitu lah, kusam tanah. Di situ kan saya penasaran, saya samperin aja wanita tersebut. Pas disamperin sama saya tuh, saya pegang dulu kakinya itu. Jadi pas waktu saya pegang tuh kaki sosok perempuan itu, kan berasa banget tuh ya, dingin, sama si aromanya tuh aroma bau tanah yang menyengat. Si perempuan itu sama bajunya baunya kentara banget tuh. Mana bau gitu lah, bau tanah gitu. Waktu saya pegang gitu ya, si kakinya tuh, saya kan nggak lihat dulu sempat bukanya. Begitu saya noleh agak ke atas, dia kan rambutnya gini kan, dengan wajah yang pucat banget, tapi nggak kayak merem gitu lah. Yang begitu saya kaget tuh, waktu saya terus pegang, pas mau dua-duanya saya pegang gitu, dia buka matanya. Jadi si perempuan itu waktu saya mau pegang 2 kakinya itu, dia ngebuka matanya. Matanya tuh putih aja, nggak ada yang hitam. Jadi kayak melototin saya gitu kan.
di situ kan saya kaget lah gitu, kaget. Nah waktu kaget tuh saya otomatis bangun kan dari mimpi itu kan, bangun. Nah tapi begitu bangun tuh si badan tuh kayak benar-benar capek gitu, capek, keringetan gitu lah. Saya kan jadi penasaran gitu, saya kan belum pernah ke tempat kerjanya saudara saya itu, belum pernah sama sekali, belum pernah sama sekali, dan nggak tahu juga di mana gitu tadinya kan. Itu juga nah dikasih tahu sama saudara di jalan-jalannya. Nah begitu saya ketemu kemarin sama saudara saya yang bernama Sandy itu, saya nanyain gini, Sen, apa benar tempat kerja Sandy kemarin tuh ruangannya seperti ini, ada ruangan kosong, udah gitu. Dengan saya sebut detail juga ya gitu, di depan 2 ruangan itu saya tadi nggak sempat bilang, di situ ada bangku kecil kan, bangku kecil segini. Nah saya sebutin ke saudara saya itu memang benar ada bangku itu. Jadi tempat nongkrong itu. Sandy itu membenarkan apa yang diceritain sama Andri itu. Ya. Padahal lewat mimpi gitu. Ya betul. Padahal lewat mimpi. Oh iya benar katanya. Terus di 2 ruangan yang tadi saya sebutin kan ada gitar di dalamnya, dan benar di situ ada juga gitar. Terus saya ceritain juga ada pohon mangga. Dia membenarkan juga. Ya benar ada pohon mangga, dan pohon mangganya benar rimbun. Dua pohon mangga. Katanya pas waktu saya bilang ke dia, saya lihat sosok perempuan di situ kan, dan dia membenarkan katanya yang kerja di situ juga sering diisengi. Oh, di pohon mangga itu. Iya, sama sosok perempuan itu. Perempuan. Di parkiran juga. Apa yang Andri lihat di mimpi? Iya. Sama persis. Sama persis, katanya memang sering ada yang mengganggu sosok perempuan, kata Sandy. Yang saya aneh itu kan, kok bisa gitu masuk ke mimpi saya gitu kan, sedangkan saya nggak tahu sama sekali gitu konstruksi bangunannya gimana, tempatnya juga di mana gitu. Dan saudara saya itu juga membenarkan semua apa yang saya mimpiin itu, membenarkan semua apa yang saya mimpiin gitu. Apa yang ada di visualisasi mimpi Andri itu ternyata benar adanya di alam kenyataannya di tempat kerja Sandy ini gitu. Iya. Jadi Andri itu emang sesuai apa yang ada di mimpi dengan yang di alam nyata. Iya itu. Iya benar. Nah tapi kan kalau ke adik saya mungkin hanya berupa suara-suara gitu kan mungkin gitu. Tapi ya wallahu alam itu juga apa yang saya lihat di mimpi itu, apakah memang sosok perempuan itu yang sering ngisengin karyawan di sana, yang kerja di sana gitulah, atau bukan, wallahu alam. Cuma yang saya tahu, saya kagetnya tuh dia begitu pas buka matanya itu tuh, ngeri banget, masih kebayang lah sampai sekarang juga itu mukanya gitu, aneh aja gitu, Mas Ben. Ya karena waktu Sandy jadi narasumber itu memang dia menceritakan tentang sosok wanita ini. Nah itu adanya tuh kadang di pohon mangga itu, kadang di toren, atau kadang mungkin di teras kantornya sampai ke jalan rayanya. Karena dulu katanya mitosnya tertabrak, sehingga sampai ya sosok cewek itu mungkin ya itu dulu yang saya diceritakan. Dan Mas Ben, kejadian mimpi seperti ini tuh itu bukan hanya sekali aja gitu. Nah, di mimpi berikutnya pun itu kan tadinya dialami sama istri saya dulu. Itu emang di rumah lah itu kejadiannya. Waktu itu istri saya mimpi tapi kayak setengah sadar gitu, kayak erep-erep kalau di Sundanya, erep-erep. Dia ngelihat sosok kayak poci kayak poci lah gitu di dekat pintu itu. Dia sampai kayak mau teriak tapi susah. Ya gitu kan, saya bangunin kan, bangun gitu lah, kenapa gitu. Dia kan langsung bangun dari tidurnya tuh langsung bangun, dia kayak kaget ngeliat saya tuh. Saya itu tadi kayak itu ada yang berdiri di sana tinggi.
tinggi gitu. Kayak cowok katanya, kayak poci lah gitu kata istri saya itu. Nah, saya kan kesel kan, sebenarnya saya kesel gitu kan, maksudnya bukan nantang gitu tapi karena mungkin red flag gitu karena istri saya kayak gitu, raut wajahnya kayak ketakutan, ya saya refleks kan, ngomong gini, kalau bisa jangan sama istri saya lah kamu. Ganggunya gitulah, kalau benar mau ini sok datang ke mimpi saya gitu, jangan sama istri saya gitu. Nah dari situ kan selang berapa menit saya juga tidur kan. Begitu tidur itu asli Mas Ben, nyata bener dia datang bener lewat mimpi saya. Datang beneran Lewat mimpi ya. Dan bener yang saya lihat sama apa yang dimimpiin istri saya, sosok tersebut. Dia ada di belakang jendela. Nah dia berdiri emang tinggi gitu, tapi memang kayaknya tuh putih banget, bersih lah gitu lah, bersih. Nah, saya kan emang kesel gitu kan, ini mungkin bukannya candaan atau gimana, ya memang karena saya kesel udah mah kayak wah kebetulan banget nih saya kesel, ketemu juga akhirnya. Ya udah saya samperin gitu kan ke luar, itu kan di luar itu jendela teras lah gitu, saya samperin keluar. Yuk, saya pegang aja si talinya tuh kan, saya pukul aja gitu. Tapi kayak nyata banget, kayak nyata kainnya kerasa gitu, si kepalanya juga dipukul, kayak didegung-degung lah gitu. Terus setelah dipukul-pukul hilang, ya bangun, terus saya nyeritain ke istri saya, dan kata istri saya kan jelasin gitu, sosoknya seperti ini, tinggi, ya tinggi katanya. Istri membenarkan istri saya tuh memang pocinya tuh tinggi, tapi si kain kafanya tuh nggak lusuh, masih baru. Dan saya cerita gitu, benar katanya, ya masih baru, masih putih banget. Nah itu kan berarti kan saya bukan sekali aja, itu kan 2 kali. Dan entah itu kebetulan lagi, mungkin ya kebetulan, tapi apa kebetulan itu tuh kenapa apa yang saya alami ada yang membenarkan juga gitu, sama gitu kayak tadi sebelumnya. Jadi tidak cuman hayalan atau gitu, apalah istilahnya. Ya itu mimpi benar-benar itu udah mah yang satu sosok perempuan. Nah di mimpi yang berikutnya itu ke mimpiin sosok itu, poci itu gitu. Yang lainnya tuh seperti nyata gitu. Nyata banget. Saya megang kainnya gitu kan, kalinya ya di atasnya itu kan saya pegang gitu kan, ya pukul-pukul aja kayak degung-degung gitu, bener kayak nyata banget gitu, berasa banget lah di tangan. Begitu hilang saya juga bangun gitu, walaupun kaget gitu, tapi ya pasti gitu. Dan ini semuanya itu terjadi di alam mimpi, tapi dirasakan secara nyata nyata. Ya oke. Ya untungnya nggak terjadi apa-apa lah sama saya juga gitu kan. Kalau di mimpi itu memang ada apa-apa dengan saya, nggak tahu apa terbawa ke alam nyatanya atau enggak gitu kan. Mungkin ada yang lebih tahu lah gitu, mungkin itu sebenarnya apa, nggak tahu siapa. Mungkin heran tuh ya kenapa gitu bisa sampai mimpi kayak gitu, seolah nyata aja begitu bangun kayak capek gitu badan, kayak bener udah jalan-jalan. Jalan-jalan di ruangan tersebut, berkeringat gitu juga kan. Gitu. Saya kurang tahu lah mimpi itu apa gitu. Mungkin ada yang lebih tahu itu mimpi itu apa, sebuah tanda apa atau apa gitu kan. Ya kemungkinan kalau hal seperti ini tuh bisa terjadi ya. Tapi menurut saya tidak semua orang bisa mengalami. Bisa terjadi, tapi semua orang tidak bisa mengalami. Itu kayak kita tuh dikasih petunjuk arahan atau divisualisasikan lewat mimpi, dan itu nggak semua orang bisa. Orang biasanya dengan ini, maaf aja kalau misalkan saya salah juga, orang itu istilahnya tuh tanda-tanda
orang bisa bukan melihat masa depan ya, nggak mungkin ada orang bisa melihat masa depan. Itu kita kayak diarahkan gitu ke suatu tempat, menggambarkan suatu tempat itu, apalagi secara detail. Itu secara detail itu berarti benar-benar secara tidak langsung kita tuh dibawa. Jadi bukan hanya Bukan sekedar hanya gitu mimpi, kan? cuma mediasinya lewat mimpi. Seperti itu. Dan saya mohon maaf jika saya salah gitu. Ini hanya sekedar opini atau asumsi dari saya gitu. Tapi memang ada orang yang seperti itu. Dan merasakan capek mungkin ya Ustaz. Nah itu Bangun dari Nah mimpi. itu sebenarnya secara tidak langsung gitu. Ya itu antara saya kembalikan lagi ke Bariatri Channel ya. Masalah itu percaya atau tidaknya Bariatri Channel sendiri yang menilainya. Tapi untuk cerita kali ini memang menarik. Ada keterkaitannya gitu. Saudara Andri ini dengan saudara Sandy narasumber sebelumnya itu ada keterkaitan cerita gitu. Yang satu melalui mimpi, yang satu benar-benar di dunia nyata. Nah, saya kembalikan lagi ke Bariatri Channel. Percaya atau tidak, silahkan. Oke, Bariatri Channel, mungkin cerita kali ini cukup sampai di sini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.